Bersekutu pun setia. Jangan rajin di 24 dan 31. Dia begitu senang akan berkat Tuhan di tahun baru sampai tadi malam dia tidak tidur, ini pagi baru dia tidur. Ini sama dengan anak dong kerja panggung untuk kami KPI, habis dong kerja panggung kami KPI dong tidur, habis dong buka kembali panggung. Ini untuk apa? I wanna thank you God, I wanna thank you Lord for everything I have. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati dan hidup kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami menjalani tahun 2025 dan kami rindu firman-Mu yang menjadi penuntun bagi kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan sekaligus terang bagi jalan kami, supaya kami tidak salah jalan dan kami penuh pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu bersihkanlah hidup kami, bersihkanlah hati kami selayaknya tanah yang subur, supaya berita firman-Mu seperti benih yang ditaburkan akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami rindu pada firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang ditetapkan Majelis Sinode Gemit untuk ibadah tahun baru ini yaitu berpengharapan menghidupi waktu Tuhan. Pembacaannya terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya ini telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dan dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Sekali lagi selamat tahun baru. Ya, mantap. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari pertama 1 Januari 2025 kita diminta untuk merenungkan lagi bahwa ada hari, ada waktu yang Tuhan berikan lagi bagi kita, tetapi kita mesti menjalaninya dalam pengharapan. Ini khotbah tidak hanya ditujukan bagi mereka yang sudah kehilangan pengharapan, yang sudah sakit kehilangan pengharapan, yang sudah bangkrut kehilangan pengharapan, yang ada masalah dalam rumah tangga dan sudah kehilangan pengharapan, yang sudah merasa tidak bisa, dan bukan sekedar bagi mereka, tapi juga bagi mereka yang mungkin tadi malam sudah berdoa, dia mau berpengharapan di dalam Tuhan, tapi sadar bahwa ternyata dalam perjalanan itu pengharapan itu bisa hilang, bisa turun, bisa menjauh dari kita dan memulai dengan start yang bagus, tapi kemudian di tengah kita mengalami goncangan dan kita kehilangan pengharapan. Baik saudara-saudara, untuk itu kita akan belajar bersama bagaimana tetap berpengharapan kepada Tuhan
di tahun 2025. Di bagian paling pertama, saudara, mari kita lihat dulu bagian-bagian umum, kondisi awal waktu itu ketika bagian teks ini tertulis. Saya mencatat bagi kita, saudara-saudara, bahwa Wahyu Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes pada waktu Domitianus menjadi kaisar di kerajaan Romawi. Ini sebuah pernyataan yang penting. Domitianus itu terlalu jahat. Itu orang sangat-sangat jahat. Bahkan tercatat dalam sejarah ini, orang ini memang kejahatan sebagai pimpinan itu terlalu tinggi. Domitianus memiliki seorang anak laki-laki namanya Titus, seorang jenderal yang kalau saudara belajar sejarah, saudara tahu di tahun 70 ketika Yerusalem dihancurkan, dibakar itu oleh anak dari Domitianus. Bapak jahat, jadi anak juga begitu. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Terus ada yang kalau di tebing, tapi saya tidak pakai di tebing. Ini memang Domitianus jahat, ini buah anak juga jahat. Saudara-saudara, kasir Domitianus itu sangat serius, sangat serius. Jadi kasir-kasir lain selain dia itu tidak terlalu serius untuk hal ini. Tapi Domitianus sangat serius untuk menyebut dirinya Tuhan. Menyebut dirinya Tuhan itu sangat serius. Dan untuk keseriusannya itu ia memaksa, bukan sekedar meminta. Dia memaksa semua orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Termasuk orang-orang Kristen. Harus menyembahnya sebagai Tuhan. Saudara-saudara, itu terjadi di seluruh wilayah kekuasaannya dan daerah penjajahan dari kekaisaran Romawi. Saudara tahu lalu bagaimana kelompok kekristenan. Kekristenan adalah kelompok kecil waktu itu. Sedikit. Banyak sekali orang miskin. Susah sekali mereka meminta bantuan dari orang lain. Lawan kaisar ini. Siapa berani lawan dia? Kekristenan hanya kecil. Tidak ada kemampuan untuk melawan. Kekristenan dihadapkan pada pilihan yang serius. Kaisar atau Kristus. Saya ulangi. Kekristenan diperhadapkan pada pilihan kaisar atau Kristus. Risikonya terlalu besar, mati, tersiksa sampai mati. Dan kekristenan waktu itu ada di situ. Sebelum kita belajar lebih lanjut dari teks yang kita baca tadi, saudara-saudara, lalu bagaimana itu kan kekristenan secara umum? Lalu bagaimana dengan Rasul Yohanes yang menulis begini? Rasul Yohanes sebelumnya, oleh karena iman itu, saudara, dia pernah digoreng di dalam minyak yang panas, di dalam bak minyak yang panas di Roma. Tuhan berencana khusus melalui dia dan dia tidak mati, digoreng tapi tidak mati. Kita ini goreng ikan kok tampil sedikit karena di sini, tengah mati. Menangis sampai kalau suami tidak dibeli itu yang kasih dingin itu kita tersinggung karena kok. Ini dia digoreng, tapi tidak mati. Kan Tuhan punya rencana bagi dia. Lalu setelah itu, setelah peristiwa di Roma itu, dia dibuang ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di sana di tambang batu bara di sana untuk kepentingan Roma. Saudara-saudara, oleh karena itu betapa kacaunya itu dunia. Ada orang yang ingin disembah sebagai Tuhan, berani lawan berarti mati. Dia itu betul-betul penguasa yang dan dia bisa memaksa orang menyembah dia, bekerja sesuka hatinya. Betapa kacaunya dunia itu. Saudara bisa bayangkan kalau hidup dengan orang yang dia kira-kira begitu, kacau itu. Tertekan, tidak aman, tidak beres. Dan inilah gambaran yang dialami oleh kekristenan waktu itu. Ini sebuah kondisi awal yang penting. Apakah mereka masih ada pengharapan? Coba saudara renungkan 10 detik, kalau kondisi itu ada dan kita alami hari ini, saudara masih mau percaya Tuhan? Saya merenungkan bagian ini tadi pagi dan saya pikir begini, persoalan kita terlalu kecil dibandingkan dengan persoalan-persoalan mereka. Persoalan kita ini masih di sekitar usaha yang bangkrut. Persoalan kita masih di sekitar persoalan suami istri. Masih di sekitar anak-anak yang tidak mau ikut orang tua pemau. Persoalan kita masih di sekitar urusan dan petugas-petugas koperasi. Persoalan kita masih di sekitar itu. Belum digoreng ini. Kita masih masalah dengan
Kita punya usaha pisang goreng yang belum sukses atau keripik goreng. Ini mereka punya masalah besar. Masih mau berpengharapan pada Tuhan atau tidak? Nah, ini gambaran dan awalnya. Saudara-saudara, mari kita belajar sekarang dari teks ini sekaligus pesan untuk kita hidup berpengharapan ke depan. Pertama, dalam penglihatan itu dia melihat ada langit baru dan bumi yang baru. Dunia sudah kacau balau yang kondisi tadi itu. Langit baru dan bumi yang baru. Apa sih makna? Apakah isi dari langit baru, bumi baru? Isi dari langit baru dan bumi baru itu adalah unsur-unsurnya tetap sama. Dan langit baru, bumi baru. Yang dilihat oleh Yohanes itu unsurnya sama. Tetapi isiannya menarik. Dalam unsur-unsur bumi baru dan langit baru itu tidak ada duka cita. Tidak ada duka cita. Dosa dihapuskan. Kegelapan telah berakhir. Kekelaman telah sirna. Waktu yang fana berubah menjadi waktu yang kekal. Di langit baru, bumi baru. Tidak ada lagi duka cita. Dosa dihapuskan. Kegelapan sirna. Waktu yang fana diubah menjadi waktu yang kekal. Darah dan daging sudah tidak ada tempat lagi di situ. Langit baru, bumi baru. Ini menjadi pesan pertama. Kalau saudara mau supaya pengharapan itu masih ada, taruh duluan dalam pikiran dan perasaanmu. Ada langit baru, ada bumi baru. Hari ini saudara berduka cita, tapi di langit baru, bumi baru tidak ada duka cita. Hari ini saudara merasa gelap sekali, sudah ada terang di sana. Hari ini saudara merasa perawatan itu begitu fana, tapi sekarang saudara akan berjumpa dengan kekekalan. Taruh di situ. Orang tua dulu bilang, kalau engkau berjalan di tengah jalan ada hujan yang deras, jangan cepat-cepat balik haluan, karena mungkin di sebelah sana tidak ada hujan. Jalan terus, jangan putus pengharapan. Ada langit baru, bumi baru, di mana darah dan daging itu tidak dapat tempat di sana. Saya waktu merenungkan bagian ini dan sampai bilang darah dan daging tidak dapat tempat, saya ingat berapa waktu lalu saya ada di Papua, saya dengar dong punya mob bilang begini. Dong bilang, ada opa-opa satu meninggal. Saudara tahu ceritain, tapi saya cerita. Ini opa meninggal begini, dan sedih-sedih antar ke tempat pemakaman. Oh maju ikut, kan dia suami toh, dia ikut. Sampai sana peti sudah taruh di dalam kubur ini. Orang Papua itu sangat hargai pendeta. Sudah taruh di dalam kubur. Terus mau minta oma untuk siram bunga begini. Oma lihat-lihat. Oma bilang, pendeta tidak jadi. Kenapa? Ini dikubur di samping dia pemantan. Ini rupa-rupanya don dua sudah janji ini. Tidak jadi. Tidak jadi. Lalu pendeta sapu-sapu. Oma, sudah oma. Kan dong sumati toh. Dong sumati baru di surga sana tidak ada pacaran-pacaran. Sudah, oma, sudah kamu pendeta sampai, kamu laki-laki sama semua ini. Sudah. Surga itu bukan tempat makan minum. Yang binasa diganti dengan tidak binasa. Yang fana diganti dengan kekal. Kan itu yang fana-fana dong itu akan berakhir, termasuk penyakit yang saudara alami hari ini. Termasuk masalah yang saudara alami hari ini akan selesai. Masa ada masalah yang tidak selesai-selesai? Mungkin soal waktu, tapi akan selesai. Jangan berhenti berharap. Taruh duluan itu supaya betul-betul kita isi hari-hari ini penuh pengharapan. Orang kalau penuh pengharapan itu kan optimis toh. Nah dia taruh apa di situ? Orang-orang tua giat bekerja. Bapak kenapa tidak berhenti bekerja? Saya pikir saya punya anak. Iya tapi bapak sakit, tidak apa-apa lagi yang bisa saya buat. Jadi ada sesuatu yang ditaruh di situ. Ada sesuatu yang ditaruh di situ. Supaya mereka terus bekerja.
Saya kemarin dikirim satu video pendek. Dia tulis begini. Ada video, ada orang menyanyi tapi ada tulisan. Orang tua tidak pernah takut miskin ketika mereka memperhatikan anak-anak mereka. Tapi banyak anak-anak takut kekurangan kalau memberi perhatian kepada orang tua. Miskin dan kekurangan itu beda. Orang tua tidak takut kehilangan semuanya demi anak-anak. Tapi anak-anak ini bisa takut kehilangan sedikit demi orang tua. Orang tua jangan berarti berharap tetap berharap. Saya lihat ini orang tua penuh pengharapan semua ini. Memang ada yang pikir dia anak satu yang terlalu berat, tapi sudah tidak usah. Taruh saja gitu. Satu. Kedua, hal-hal tadi yang tidak ada duka cita, dosa dihapuskan, kegelapan akan berakhir. Itu ditaruh kepada sebuah keyakinan yang punya 3 unsur ini. Hal-hal tadi supaya pengharapan itu tetap ada. Dia ditaruh pada keyakinan yang memiliki 3 unsur. 1, supaya hal itu terjadi, saudara harus terus-menerus membangun keyakinan. Minta Tuhan, Tuhan, saya rindu untuk hidup kekal. Sama-sama ucap 1, 2, 3. Tuhan, saya rindu untuk hidup kekal. Harus terus. Kalau saudara tidak rindu untuk hidup kekal, saudara seperti mau mati hari ini. Bahkan nanti separuh bisa memilih untuk bunuh diri. Karena persoalan yang dialami. Tuhan, saya rindu untuk hidup yang kekal. Apapun yang dialami hari ini, saya rindu hidup kekal. Memang ada penyakit kronis ini tidak disembuhkan, tidak bisa lagi. Tapi Tuhan, saya rindu untuk hidup kekal. Itu keyakinan dibangun terus. Kedua, walaupun kita punya keyakinan dan kerinduan untuk hidup kekal, tapi bangunlah terus kesadaran akan dosa. Sadar akan dosa. Berawas-awas akan dosa yang selalu mengintip, selalu mencari kesempatan. Memang kita rindu hidup kekal, tapi kita mesti mawas diri terhadap dosa yang ada. Itu mesti dibangun terus-menerus. Tidak selesai, saudara, pada kerinduan kita untuk hidup kekal di langit baru, bumi baru. Tapi mesti membangun sebuah kesadaran akan dosa. Kita ini tidak selesai dengan itu. Harus terus, Pak. Terus. Ketiga, terus-teruslah bangun keyakinan terhadap Tuhan Allah. Kepercayaan kepada Tuhan Allah. Walaupun di titik di mana saudara tergoda untuk tidak percaya lagi. Bangunlah keyakinan untuk tetap percaya. Saudara, media sosial ini makin luas, informasi beredar makin luar biasa. Sejumlah pernyataan yang ada di medsos. Dan saya tiap hari ini dapat pertanyaan dari banyak orang tagal medsos. Saya bilang, saudara butuh keyakinan percaya melebihi pernyataan-pernyataan ini. Ada 2 jawaban paling penting. Yang pertama adalah iman itu kelasnya lebih tinggi dari sekedar membangun logika. Dia boleh menarasikan sesuatu yang sangat logis, tapi iman kelasnya lebih tinggi dari itu. Tapi yang kedua, untuk sebuah kebenaran, saudara tidak harus membutuhkan persetujuan dari siapapun. Yang saudara yakini itu benar. Saya percaya kepada Yesus. Saudara silakan berargumentasi apapun tentang dia. Saya tidak butuh persetujuan saudara. Saya suka istri saya. Bicaralah tentang dia. Saudara punya mantan, dia silakan bicara apapun. Saya tidak butuh persetujuan saudara. Keyakinan pribadi. Supaya pengharapan jalan terus. Tidak usah terlalu dengar-dengar orang lain. Pengharapan jalan terus. Kita bicara ini dalam sebuah konteks. Ada masalah.
Apa bilang kekristenan tanpa masalah? Nanti sebentar di bagian pengakuan iman itu kita akan menyanyi. Tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri. 3 hal ini mesti dibangun terus menerus dalam hidup kita. Rindu masuk surga. Di rumah tempat yang senang, di mana tiada lagi perang. Rindu ke sana. Jangan hanya rindu di Surabaya. Kita belum pernah di Singapura, foto di singa. Jadi, sederhana itu kerinduan. Tapi itu singa mati. Memang itu singa mati. Rindu sedikit masuk surga. Jadi, yang rencana-rencana sebentar mau berangkat dong itu. Jangan hanya rindu di dunia. Kasih tahu suami papa. Memang papa sudah berangkat di Amerika, jangan lupa berangkat di surga. Nah, itu memang start terus. Di kita punya hati toh, bentuk dari sebuah kesadaran. Ada orang satu tanya kepada seorang pendeta, Bapak, katanya dosa itu berat. Saya tahu saya berdosa, tapi saya tidak rasa berat. Tapi orang-orang bilang dosa itu berat. Saya tiap hari melakukan dosa, tapi saya tidak berat. Oke, terus pendeta bilang, kira-kira kalau ada stonewas itu kalau pakai bahasa Indonesia apa ya? Itu hanya kita di Soe yang tahu itu stonewas. Apa ya? Bulldozer kok? Bulldozer itu. Bulldozer itu berat, kok ringan? Berat. Coba tendes di satu orang mati. Itu orang rasa sakit kok tidak? Tidak. Tapi coba ambil velg oto yang barangkali velg oto itu kira-kira berat berapa ya Om Koite? 20 kilo kok. Coba taruh di dia kaki. Kan dia merasa tuh, hanya orang hidup, hanya orang sadar yang dia bisa tahu kalau dia sementara. Yang mati dong, dia pikir apa-apa tidak, tutup mata. Bangun kesadaran terus. Itu berpengharapan bisa ada. Ketiga, aku melihat Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Bicara Yerusalem, saudara bisa dapat informasi yang lebih banyak. Tapi saya bikin kecil informasi ini pada 2 bagian. Pertama, Yerusalem sangat berkaitan dengan wilayah pemerintahan. Dan yang duduk di tahta itu adalah Tuhan Yesus. Dia yang bertahta dan memerintah di wilayah di mana engkau ada. Pengharapanku hanya Yesus saja. Dia yang menderita itu, yang akan memerintah kita, dan itu pengharapan akan terus ada. Itu berada. Jadi senang-senanglah, suka-sukalah untuk ikut-ikut perintah-perintah Tuhan Yesus. Saya ada di Barito Timur 3 hari lalu. Ada seorang pejabat bilang, saya Pak Pendeta, saya rindu sekali untuk tahu perintah-perintah Yesus itu berapa banyak, kira-kira ada aplikasi apa sebenarnya. Dia usah aplikasi, Bapak baca Alkitab. Saya sudah baca tapi saya tidak mengerti. Baca jangan hanya untuk pakai mata, tapi penjelasannya begini. Pertama, harus ada ruang iman. Tapi yang kedua saya kasih tahu begini, tentang perintah. Hukum Taurat 10, Bapak pasti sudah hafal semua. Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Saya yakin Bapak tidak bisa hafal semua, dan saya juga tidak bisa hafal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Bagaimana mau hafal? Kalau hafal sesuatu tidak bisa, bagaimana melakukan? Orang Yahudi sendiri stres itu barang. Tapi dari mereka yang stres dan susah itu, Tuhan simpulkan dia jadi 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia tinggal 1 kata. Kasih. Dan itulah perintahnya. Kasih. Saya harus ulangi ini bagi saudara. Kasih ialah kebaikan yang tidak terpatahkan oleh apapun.
Itu kasih. Rujukannya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Allah mengasihi dunia. Dunia tidak mengasihi Tuhan Allah. Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Kasih tidak terpatahkan. Itulah perintahnya. Jadi ada yang jengkel pendeta yang di hari ini, mesti taruh di sini. Kasih. Kan mau ikut perintah Tuhan toh? Tuhan yang memerintah. Tuhan perintah. Kristus Raja. Raja memerintah. Juru selamat sudah datang kita rayakan kemarin toh. Nah, sekarang yang raja diselamatkan mau, ikut perintah tidak mau. Nah bagaimana? Kok macam tidak adil sekali. Dia juru selamat, tapi dia juga raja yang memerintah. Dan umat mesti ikut. Mesti ikut. Kedua, Yerusalem berkaitan dengan arah, berkaitan dengan kiblat menuju ke sana. Sebuah gambaran ke surga. Ini sebenarnya bicara tentang dimensi. Apapun yang kita buat mesti punya dimensi menuju ke Yerusalem. Jangan mengerjakan yang sia-sia. Yang berdimensi ke Yerusalem. Kepada kekekalan. Dan itulah kita punya harapan tetap akan ada. Di hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara, godaan untuk tidak berharap kepada Tuhan, tidak percaya pada Tuhan itu cukup tinggi, saudara. Saudara bisa berpikir, terlalu tinggi. Ketiga, masih banyak ini, jadi saya mesti cepat. 4, persekutuan dengan Tuhan Allah. Ada kemah Allah berdiam bersama-sama. Supaya pengharapan itu ada, teruslah bersekutu dengan Allah. Kalau ada masalah jangan berhenti beribadah. Jangan berhenti berdoa. Justru kalau ada masalah tambah dia pun doa. Tapi bukan berdoa untuk menemukan apa yang kita mau. Dalam doa kita lagi berdoa mencari apa maunya Tuhan bagi kita. Bersekutu dengan Tuhan Allah. Bersekutu itu berkaitan dengan 3. 1, persekutuannya. Persekutuan itu terbagi 2. Bersekutu dengan Tuhan Allah, bersekutu dengan manusia. Makin dekat kita dengan Tuhan Allah, makin dekat kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Saudara, jadi karena itu bersekutu dengan Tuhan Allah penting. Jangan berhenti beribadah. Saudara datang ibadah di sini, itu bukan untuk pribadi saja. Tapi juga dengan, makanya saya bilang, coba kasih salam orang di sebelah. Coba ucapkan satu kalimat. Kan kita bagian anggota-anggota dari satu tubuh. Jangan datang pada persekutuan untuk diri kita sendiri. Mengambil kenikmatannya sendiri. Jangan. Kan itu datang di persekutuan tidak boleh muka asam. Mesti senyum-senyum. Ketemu satu. Saudara lihat HP, saya bisa senyum sendiri-sendiri. Kenapa lihat orang tidak bisa senyum? Padahal di HP saudara hanya lihat saudara punya muka sendiri. Itu pun yang saudara lihat itu adalah satu foto yang menurut saudara itu foto terbaik. Padahal belum tentu. Terus saudara lihat berulang-ulang. Muka sendiri, lihat dengan senyum. Aduh, kan waktu dilihat senyum dia pikir upload jangan. Nah, datang di persekutuan itu kan kita datang tuh bersekutu tuh kita semua tuh. Suami istri misalnya tadi ada bajengkel di otot toh. Tagal waktu lari kencang, istri Sumara bilang, tahun baru cari masalah. Nah terus dengar khotbah gini, wah betul. Coba lihat waktu coba senyum dan dia sedih. Nah, itu so bagus. Nah itu bersekutu. Bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama. Tapi kedua, isi dari persekutuan penting. Banyak orang bersekutu dengan Tuhan, tapi isiannya tidak diatur dengan baik. Menyanyi asal-asal, dengar firman asal-asal, berkhotbah asal-asal, semua tidak dipersiapkan dengan baik isiannya. Ya karena itu isiannya mesti bagus. Terus yang ketiga, berkaitan dengan tempat persekutuan, rumah persekutuan. Dan Tuhan su bagus.
isiannya bagus, mesti di tempat yang bagus. Coba ini kita jangan omong soal Tuhan. Tuhan terlalu tinggi. Coba kita omong soal manusia saja. Saudara ini kan ada istri, ada suami toh. So pasti menurut saudara dia terbaik. Bukan yang di grup WA itu toh. Dia sudah terbaik ini toh. Nah, dia yang terbaik. Saudara sudah tahu dia yang terbaik. Selalu yang saudara kasih itu terbaik. Sapaan terbaik. Kado terbaik. Terus saudara tinggal di bawah pohon beringin. Kan saudara ingin bikin rumah yang baik. Supaya tinggal sama-sama dengan dia. Rumah persekutuan pun harus rumah yang baik. Nah, itu yang buat kita ada bikin gereja. Yang 62%. Yang tingkat partisipasi jemaat 35%. Tepuk tangan dulu buatin jemaat ini. Kemarin 24 Desember Ketua Majelis baru sebutkan bangku. Langsung, seberapa Pak Paul? 30. Ternyata kalimat yang penuh kuasa. 30. Kita butuh 200. Tiba-tiba sebentar saya tambah yang sisanya pendeta. Boleh, kenapa tidak? Duduk mesti enak. Walaupun saudara duduk tertidur di situ, yang penting duduknya bagus. Iya bagus. Bangku mesti bagus. Dia punya apa barang ini? Apalagi audio mesti bagus supaya pendeta omong itu berwibawa. Saudara, ya itu saudara kan dengar itu dia masuk. Mantap. Di gereja baru itu taruh target tinggi, tidak usah pakai infocus, Videotron, jangan 1, 3. Takut apa bermimpi kok. Ini kita bicara tentang pengharapan dengan Tuhan. Coba hari ini kalau saudara ketemu Tuhan, hari ini diizinkan boleh ketemu Tuhan. Minta apa coba? Minta foto. Saudara ketemu Tuhan baru bilang, Tuhan biar saya rumah kecil. Masa ketemu Tuhan minta rumah kecil? Saudara yakin Tuhan penuh kuasa? Minta besar. Tuhan biar kecil. Jadi persekutuan dan Tuhan dan sesama. Tidak boleh ada lagi yang 2025 pemarah-pemarah, tukang-tukang tersinggung, egois. Tinggal sudah itu tahun lalu di Osau Pumpi sana. Ini sekarang kita tahun baru. Itu tahun baru tuh, hati yang keras-keras dong tuh selesaikan sudah. Karena yang fana ini akan berakhir. Pendeta Yandi juga akan berakhir. Setiap hari berakhir. Kita semua akan berakhir. Tapi hati kepada Tuhan, investasi ke sorga itu, biar dia jalan terus. Jalan terus. Tadi malam saya doakan, Tuhan kami rindu sekali. 2025 kami Natal dan kunci tahun di Bonepoi 2. Patimura 2. Walaupun nama jalan kami itu Patimura, tapi isian kami itu proklamator. Bukan main-main gila itu. Ya 5. Saudara tahu, dalam pengharapan itu ada kemuliaan. Boleh ucap sama-sama. Dalam pengharapan ada kemuliaan. Di situ dituliskan dengan baik. Mereka yang setia itu akan dimuliakan. Setia. Bersekutu pun setia. Jangan rajin di 24 dan 31. Dia begitu senang akan berkat Tuhan di tahun baru sampai tadi malam dia tidak tidur, ini pagi baru dia tidur. Ini sama dengan anak dong kerja panggung untuk kami KPI, habis dong kerja panggung kami KPI dong tidur, habis dong buka kembali panggung. Ini untuk apa? Karena itu saudara-saudara, saya kira ini serius, setia terus. Berpengharapan itu mesti setia. Tidak ada orang pengharapan ke sonto-sonto setia. Percaya. Setia tanpa percaya itu kesia-siaan. Orang-orang percaya akan dimuliakan. Berpengharapan di situ. Kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Kita sangat percaya. Orang lain mau merendahkan kita, silahkan. Kita kan tidak bisa menahan orang lain punya kalimat-kalimat. Tapi kita punya Tuhan yang besar.
Saudara kira saudara omongan saya tidak tahu. Saya tahu. Tapi saya tidak ada urusan. Saya punya Tuhan yang besar. Waktu saudara omong Pak Paul, saudara kira saya tidak tahu. Pak Paul kasih tahu saya. Saya tahu. Tapi saya bilang ke Paul, jangan takut, kita punya Tuhan yang besar. Sudah terbukti, bukan tidak terbukti. Waktu saudara omong Pak Nelson, Bapak Tua belum kasih tahu saya. Tapi saya tahu, Tuhan besar. Jangan taruh perhatian kita kepada apa yang orang lain bicara soal kita punya. Manusia kita punya kelemahan, tergantung dari sudut mana orang lihat kita toh. Dari sudut mana? Saya punya foto satu. Itu foto itu yang paling sekarang paling banyak dipakai. Ada jas hitam berdiri, kolar putih. Saya selalu lihat itu foto bukan karena kagum dan dia orang, itu orang saya. Tapi itu foto saya lihat ulang-ulang karena itu foto itu ada sejumlah hal di dalamnya. Pertama, itu foto tidak mandi. Bukan itu foto yang tidak mandi, saya yang tidak mandi. Saya baru turun pesawat dari Jakarta, langsung ke Oji untuk foto. Saya tarik jas. Itu kurang penting. Yang lebih penting itu adalah itu foto sebagai foto calon ketua Sinode Gemiti. Koma, dan itu foto juga yang paling viral karena pendeta Yandi disebut tersangka. Tergantung saudara mau lihat itu foto dari sudut mana kan? Mau lihat dari sudut tersangkanya silahkan. Mau lihat dari sudut ketua sinodenya silahkan. Tidak ada soal. Di mana-mana orang kirim, benar ini Pak. Saya bilang tunggu saja. Aku punya Tuhan yang besar. Tidak usah ragu. Saudara, orang yang setia, yang percaya, dan orang yang berproses terus menerus akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Tapi terakhir, selain kemuliaan ada juga kehinaan yang disebutkan di ayat berapa itu, ayat 8. Orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, orang keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, tukang tipu, dihinakan. Ya. Saya mencatat itu semua. Saya tidak ingin berbicara detail, soalnya panjang sekali toh. Mau makan tahun baru lah begini. Orang yang kompromi dengan kejahatan dihinakan. Orang yang lebih suka menikmati, lebih suka kenikmatan daripada mempertahankan iman, dihinakan. Orang yang tidak berani menyatakan benar itu benar dan salah itu salah, dihinakan. Tidak ada abu-abu. Lurus, benar ya benar, salah salah. Pengharapan tetap ada. Pengharapan tetap ada toh. Orang-orang yang tidak berani menyatakan benar itu benar, salah itu salah. Saudara, beberapa waktu terakhir nanti dan nanti ke depan saya ada di beberapa acara membangun spiritualitas di sejumlah perusahaan besar di Indonesia. Salah satu pergumulannya itu adalah orang tidak berani mempertahankan iman. Tidak semua ya, tidak semua. Sejumlah orang, sejumlah panitia komunikasi awal Pak Pendeta, banyak anak-anak kita itu menggadaikan iman, kepentingannya jabatan, kepentingan menikah, kepentingan dapat doi. Iman menjadi tidak penting. Saya kira itu pergumulan kita toh. Sudah tidak usah sedih-sedihlah, berpengharapanlah, maju, sisa Fanta tadi malam minum sebentar setelah ibadah ini. Kita maju terus. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami belajar sedikit dari firman Tuhan. Tolonglah supaya kami penuh pengharapan.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Firman-Mu biarlah menarik kami kepadamu. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami melakukannya. Terpujilah nama-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.